Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Allah. sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di tempat ini di dalam rangka pengajian ke ke Sabtu ya, Sabtu pagi. Ahad apa Sabtu? Ahad subuh. Ahad subuh. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bahas tentang cita-cita ya. Kita semua punya cita-cita ya. Begitu. Terus Begitu. atau sudah nggak punya lagi cita-cita? Sudah sudah tercapai cita-cita. Mungkin Ustadz Sakir bilang banyak cita-cita, memang kita anak SD. Ya, hadirin dan hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita itu sebenarnya mau jadi seniman. Kita semua ingin menjadi seniman. Apa itu seniman? Mungkin orang bertanya seperti guru kita Kiai Haji Nasruddin Umar. Beliau itu bicara depan profesor, profesor mendengar. Bicara kepada masyarakat umum mendengar. Beliau bicara juga di depan anak-anak SMA dan ada jadwalnya beliau itu di sebuah madrasah aliyah pengajian pagi yang dihadiri seluruh siswa. Siswa juga mendengar. Mereka diam mendengar. Bicara dengan anak kecil, mereka mendengar. Kami itu tiap tahun bulan Ramadan dan sanlat ya, santren kilat yang diadakan oleh kami yang mengikuti adalah anak-anak kami, anak saya dan Pak Nasar jadi narasumber juga di situ. Dan anak-anak kecil di SD, SMP mendengar. Dan malah anak TK mendengar. Nah, terus biasanya kan kok bisa? Biasanya jawabannya yaitu adalah, oh iya, beliau sudah menjadi seniman. Sudah menjadi seniman dalam bidang itu. Sudah seniman. Itu contoh ya, contoh seniman. Jadi seni itu bukan hanya kemampuan teknis, tapi sudah melampaui kemampuan teknis. Mungkin beberapa orang menguasai kemampuan teknis berceramah misalnya, intonasi, pilihan kata, dan seterusnya, retorika, tetapi belum seni, ya, belum menjadi seniman. Tetapi secara skill sudah sangat kuat. Nah itu yang saya maksud dengan menjadi seniman. Atau mungkin ibu-ibu ya, biasanya di sebuah nenek saya dulu itu selalu dimintai tolong membuat kue. Orang Makassar bilang itu curug bayau. Itu curug bayau itu terbuat dari telur, warnanya kuning, agak susah ya menjelaskannya, tapi beliau itu di kampung itu selalu dimintai untuk membuat kue itu. Apakah orang-orang lain tidak bisa membuat kue yang sama? Bisa. Tapi mungkin beliau sudah sampai derajat seniman, seniman dalam bidang. Atau mungkin di komplek ini ada apa namanya misalnya sop tulangnya Bu Maryam beda dengan sop tulang yang lain. Berarti Bu Maryam sudah menjadi seniman dalam pembuatan sop tulang, sop iga dan seterusnya. Nah itu yang semua. Kita semua pada dasarnya ingin menjadi seniman. Ya dalam bidang apapun, terutama dalam bidang
kita sebagai hamba Allah. Kita ingin menjadi seniman sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di menjadi seniman itu nanti ya macam-macam namanya. Dalam Islam atau dalam Al-Quran kadang disebut Al-Anbiya. Itu kan namanya saja, nama senimannya sebagai nabi, Al-Anbiya. Kadang juga Asy-Syuhada. Itu nama-nama saja. Tetapi mereka sesungguhnya seniman sebagai syuhada. Nabi misalnya, Nabi itu kan artinya memberi berita dari kata an-naba. Dari kata an-naba. Nabi artinya pembawa berita. An-naba itu berita. Saking tingginya tingkat seni seorang nabi, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka para nabi ini bisa mendapatkan inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Istilahnya dalam Al-Quran bisa sampai ke Lauhul Mahfuz. Kalau Nabi Muhammad SAW misalnya bisa sampai ke Lauhul Mahfuz mendengarkan inspirasi, berita, pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan kepada kita semua. Maka mereka disebut nabi karena bisa sampai ke sana mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu disampaikan. Ada yang mau jadi nabi? Ya, mungkin jadi nabi agak kontroversial. Kita jadi syuhada. Jadi syuhada. Syuhada. Nah, syuhada ini kan dari kata syahid. Syahid, orang penyaksian, penyaksi. Artinya orang yang setiap urusannya, setiap detik kehidupannya dipersaksikan hanya untuk Allah Subhanahu. Jadi dia syuhada. Hidupnya, matinya, sholati, wa nusuki, wa mahyaya, dan seterusnya. Semuanya dipersaksikan. Kayak misalnya minum. Minum ini hanya untuk Allah. Sholat, ya jangankan sholat ya. Minumnya aja untuk Allah. Makan untuk Allah. Dan seterusnya. Nanti mereka adalah syuhada. Mereka pakar. Mereka seniman. Sebagai syuhada. Atau mungkin as-salihun. As-salihat. Seterusnya. Orang-orang yang salih. Orang-orang salih ini kategorinya orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Apakah kepentingan keluarganya dipentingkan? Kadang biasa seorang ayah, seorang ibu itu kan mungkin ada makanan enak, kue yang enak, cuma tinggal sepotong. Tinggal buat anaknya. Nggak tega dia makan. Buat anaknya saja. Ini contoh orang soleh. Soleh karena dia telah lebih mementingkan kepentingan orang lain selain diri. Jadi banyak jalan untuk menjadi seniman. Tinggal memilih. Kita mungkin pakarnya di bidang syuhada, mungkin kita pakarnya atau senimannya di bidang salihun, salihat, kesalehan dan seterusnya. Banyak istilah lain, muttaqin dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kita semua bercita-cita menjadi seorang seniman. Menjadi seniman. Saya sudah jelaskan tadi, seniman itu seperti apa. Hadir dan hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seni ini penting dalam Islam. Karena kan tadi tujuan kita kan menjadi seniman. Karena itu seni di dalam Islam itu sangat penting. Dan itu terbukti di dalam sejarah. Setiap peradaban-peradaban Islam yang besar itu melahirkan seniman-seniman besar. Contohnya misalnya seni arsitektur lah yang paling gampang terlihat. Paling gampang terlihat arsitektur dalam Islam. Maka dibuatlah misalnya bangunan-bangunan besar, masjid-masjid besar, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan seterusnya. Masjid-masjid di mana di Turki yang begitu besar, megah. Kenapa seni-seni itu dihadirkan?
Tujuannya adalah ketika kita berada di ruang-ruang seperti itu, ya, kita merasa kerdil, sekaligus kita merasa menjadi atau berada di pusat semesta, pusat semesta. Jadi tujuannya bangun bangunan-bangunan besar itu, arsitektur-arsitektur seperti itu, agar kita merasa tanda petik seolah-olah berada di pusat semesta. Pentingkah kita merasa berada di pusat semesta? Ya bayangkan ya, misalnya kita berada di masjid ini, datang, misalnya biasanya ada jadwal apa itu, sholat malam berjamaah misalnya ya. Ya kita, apakah kita berjamaah atau kita sendiri-sendiri, contoh ya, contoh kita di masjid ini. Apa yang dimaksud dengan kita berada di pusat semesta? Ketika kita berada di tempat ini dan kita merasa berada di pusat semesta, maka seakan-akan yang lain itu nggak penting. Seakan-akan yang lain nggak penting. Apa yang tidak penting? Ya bukan berarti keluarga kita tidak penting, kendaraan kita yang ada di rumah tidak penting, atau rumah kita tidak penting. Tetapi yang kita bayangkan adalah segala hal-hal yang buruk menjadi tidak penting. Segala hal-hal yang buruk, yang rendah, jadi tidak penting. Nah, ketika segala hal yang buruk, yang rendah itu tidak penting, maka kita hanya melakukan kebaikan saja. Melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Itu disimbolkan dengan kita berada di sebuah tempat, seperti masjid yang megah, dan seterusnya. Tapi apakah harus masjid yang megah? Megah. Bagaimana dengan surau-surau di kampung? Apakah surau, musalla itu tidak cukup membuat kita berada di pusat semesta? Ya tidak, tetap aja, cuma fungsinya berbeda. Mungkin kita ingat ya, saya misalnya mengingat tempat saya mengaji dulu di kampung, di rumah guru mengaji saya. Kalau di kampung dulu, guru kami menyiapkan eh, bambu, ya, bambu panjang. Kalau salah, kalau salah dipukul pakai bambu itu. Sekarang sudah melanggar HAM. Harus seperti itu. Dulu tangan kita pulang dari mengaji ini apa namanya, merah-merah ya karena dicambuk dulu. Di surau, di musola kecil. Apakah itu tidak membuat kita berada di pusat semesta? Ya itu juga membawa membawa kita berada di pusat semesta. Bukan karena kemegahannya, tapi justru karena kesederhanaan. Karena dia sederhana, sehingga saking sederhananya surau itu, musola itu jadi tidak beda dengan alam sekitar. Tidak beda dengan hutan yang ada di dekat rumah, tidak beda dengan sungai yang mengalir di samping musola itu dan seterusnya. Karena dia tidak beda dari alam semesta. Jadi tempat itu seperti menyatu ya, dengan alam semesta. Nah, alam semesta ini kan besar. Sehingga kita merasa ya kecil juga, walaupun tempat yang ada di situ adalah tempat yang sederhana. Tapi intinya, ketika kita berada di tempat-tempat seperti itu, maka tidak ada yang penting selain kebaikan. Intinya gitu. Tidak ada yang penting selain kebaikan. Itu yang mungkin sering disebut oleh kita, Kiai Haji Nasrul Umar. Kita harus punya gua hira kita masing-masing. Kita punya tempat, bukan bertapa. Kalau bertapa boleh, tapi itu urusan lain. Intinya adalah tempat itu menjadi tempat kita latihan untuk membiasakan agar yang ada itu hanya kebaikan saja. Tidak ada selain kebaikan. Kenapa? Karena kita berada di pusat semesta. Hadir dan hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa berada di pusat semesta, kemudian kita melakukan hal-hal hanya kebaikan saja dan menghindari keburukan semaksimal mungkin, maka itu menjadi awal kita menjadi
orang-orang suci, orang-orang suci. Nah, menjadi orang suci di dalam kehidupan tentu apa namanya eh, pekerjaan yang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi kita percaya ya bahwa kesucian itu lahir dari momentum-momentum suci. Kesucian itu lahir dari momentum-momentum suci. Apa yang dimaksud momentum-momentum suci? Jadi contohnya seperti ini. Ketika di suatu hari atau di suatu saat kita ketemu dengan momentum di mana kondisi, situasi, kenyataan membuat kita marah, membuat kita kesal. Ya, apapun kondisinya. Tetapi ketika kita menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak kesal, maka saat itu kita masuk kepada momentum kesucian. Momentum kesucian. Karena kita memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Padahal segala prasyarat untuk melakukan keburukan sudah terpenuhi. Tapi kemudian kita tidak melakukannya, yang termasuk dengan momentum-momentum suci. Momentum suci ini tidak harus apa namanya seperti kita membayangkan kita tidak pernah berhadas, tidak pernah batal, tidak. Ya pasti ada satu saat kita batal, ada satu saat kita berdosa. Tetapi kita terus-menerus berusaha ketika kejahatan itu sudah memenuhi syaratnya, tapi kita tidak melakukannya atau memilih untuk tidak melakukannya, maka itu disebut momentum-momentum suci. Yang kita lakukan dalam hidup ini adalah memperbanyak momentum. Mungkin pejabat punya kesempatan kursi misalnya. Kalau dia lakukan tidak akan ada yang tahu. Ya, tidak akan bisa dituntut. Tapi logikanya mengatakan ini pasti merugikan orang banyak. Kesempatan sudah ada, tuntutan hukum tidak akan muncul karena peraturan sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk menutupi itu. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Maka itu adalah momentum suci. Nah, momentum-momentum suci semakin banyak terjadi dalam kehidupan kita, maka lama-lama kita akan menjadi orang suci itu sendiri. Orang suci tadi kita sudah sebut siapa? Anbiya, syuhada, as-salihun, atau as-salihat. Semakin banyak momentum-momentum suci itu, maka semakin besar kemungkinan kita menjadi apa tadi? Menjadi seniman. Jadi seniman. Tadi saya sudah sebut nama Ibu Maryam. Ibu Maryam yang sop tulangnya enak. Itu kan tidak tiba-tiba dia menjadi seniman dalam sop tulang. Dia pasti berproses lama. Berproses lama. Entah berapa ribu panci yang dia sudah buat. Sudah berapa ribu panci sop tulang yang pernah dia buat. Sudah berapa kali salah, berapa kali gagal dan seterusnya. Karena itu, ya momentum-momentum suci ini harus selalu diupayakan, walaupun kadang kita gagal melakukannya. Kita upayakan lagi di lain waktu agar benar-benar kita menjadi orang. Nah, orang suci ini seperti apa? Menjadi orang suci itu sungguhnya mencoba meniru kesempurnaan Allah. Meniru kesempurnaan Allah. Jadi di dalam tasawuf sering disebut kita sedang meniru Allah ketika kita menjadi uh, wali atau apapun istilahnya. Saya mengistilahkannya orang-orang suci. Yang sering disebut tentang Allah itu adalah Maha Esa, Maha Esa. Esa ini adalah sifat yang paling tinggi di antara yang lain. Nama yang paling tinggi di antara. Karena itulah kita bersyahadat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Bukan misalnya saya
bersaksi bahwa Allah itu Maha Rahman, bukan. Ya. Allah itu Maha Rahim, bukan. Kenapa? Apakah Maha Rahman dan Maha Rahim itu tidak penting? Penting. Tetapi yang tertinggi di antara semua adalah Maha Esa. Kenapa Maha Esa itu menjadi paling penting? Karena itu adalah tanda kesempurnaan. Tanda kesempurnaan. Kenapa Maha Esa itu tanda kesempurnaan? Misalnya, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Apakah ada yang Rahman dan Rahim selain Allah? Ada. Ustadz Syakir kan juga Rahman juga kan? Maha penyayang dia. Maha pengasih beliau ya kan? Tapi Allah satu-satunya yang maha. Satu-satunya yang maha dalam hal ini. Jadi satu-satunya itu kan berarti Maha Esa. Itulah kenapa Maha Esa itu sangat penting. Tidak ada Tuhan selain Allah. Membutuh apa namanya disebut keesaannya. Ya Allah Maha Pencipta. Ahmad Dhani juga Maha Pencipta. Pencipta lagu kan. Tapi Allah tidak ada samanya. Allah tidak ada samanya. Esa dia dalam penciptaan. Allah Esa dalam penciptaan. Allah Esa dalam Maha Penyayangnya. Allah Maha Esa dalam kesempurnaannya, keindahannya dan seterusnya. Karena karena Maha Esa tidak ada samanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu dia tidak butuh siapa-siapa. Tidak butuh. Karena kita itu hanya butuh kepada minimal selevel kita atau lebih tinggi dari kita. Nah kalau kita yang paling tinggi, paling esa, terus bagaimana butuhnya? Tidak butuh. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, maka hanya Dia yang dibutuhkan. Dia tidak membutuhkan siapa-siapa, tetapi hanya Dia yang dibutuhkan, hanya Dia yang diharapkan, hanya Dia yang dipuja, ya, dan seterusnya. Nah itu esensi dari kesucian. Menjadi orang suci artinya meniru Allah Subhanahu. Nah kesempurnaan Allah itu seperti apa? Seperti apa? Kesempurnaan Allah itu bahasa Arabnya kamal. Kamal. Kamal artinya kesempurnaan. Dari mana kamal itu hadir? Dari mana kamal hadir? Gabungan antara jalal dan jamal. Gabungan antara jalal dan kamal dan jamal melahirkan kamal. Jalal itu artinya keagungan, sedangkan jamal adalah keindahan. Gabungan antara keagungan dengan keindahan itu yang melahirkan kamal. Jadi jalal plus jamal sama dengan kamal. Contoh. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Tetapi sekaligus Maha Pengasih. Gabungan antara perkasa dan pengasih sempurna. Contoh, misalnya penguasa. Penguasa itu kan Maha Perkasa. Penguasa itu Maha Perkasa. Punya kuasa, ya, bisa 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 mengubah sesuatu. Penguasa, apakah penguasa tingkat RT, tingkat RW, kecamatan dan seterusnya, intinya mereka penguasa. Di tangan mereka ada kekuasaan. Tetapi jika kekuasaan itu tidak menyatu dengan pengasih, ya, maka dia akan senang-senang. Dia akan senang-senang. Tetapi kalau dia menyatu dengan pengasih, maka dia menjadi sempurna. Kekuasaannya digunakan untuk kesempurnaan. Apa? Digunakan untuk pengasihnya, ya, untuk mengasihi. Seorang penguasa misalnya punya banyak kekuasaan, kemudian kekuasaan itu dimanfaatkan untuk melebarkan kasih sayang. Karena kan ada juga yang sebaliknya, ada sebaliknya. Maha pengasih, maha pengasih, tapi tidak punya kuasa. Ya bagaimana kekasih kasih apa yang bisa dia sebar kalau dia tidak punya kuasa? Atau contoh yang lain,
maha kaya dan maha pemberi. Kaya. Kita misalnya punya kekayaan, punya kemampuan, kelebihan harta, bergabung dengan sifat memberi, maka sempurna. Ya, maha sempurna. Kekayaan itu atau keperkasaan disebut dengan jalal, sifat-sifat jalal, keagungan. Sedangkan memberi, mengasihi, mengayomi itu adalah sifat-sifat jamal. Gabungan antara jalal dan jamal, lahirlah kamal, lahirlah sempurna. Karena juga ada sebaliknya, ada orang maha pemberi, selalu ingin memberi, tapi dia tidak punya apa-apa, tidak kaya, tidak ada kelebihannya, ya tidak sempurna ini, dia tidak sempurna. Dia hanya bisa memberi, tapi tidak bisa tidak punya apa-apa untuk diberikan. Itu di pesantren ada istilah fakir syai' la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Walaupun dia pengasih, walaupun dia pemurah, tapi karena tidak punya apa-apa, ya tidak bisa. Tidak bisa. Apakah itu buruk? Tetap baik, tetap baik, tetapi tidak sempurna. Nah, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita kembali kepada seni. Seni. Nah, seni kita sebutkan tadi dia adalah posisi yang melampaui kemampuan teknis, melampaui kemampuan teknis. Beberapa tahun belakangan atau mungkin beberapa tahun lalu itu sangat banyak misalnya sekolah sepak bola, sekolah sepak bola. Ya mungkin di sekolah sepak bola itu diajarkan skill, cara menendang, cara mengoper, cara menyundul dan seterusnya. Secara teknis diajarkan. Tapi ada berapa orang kira-kira, berapa anak kira-kira yang tembus menjadi seniman bola? Tidak banyak. Saya tidak ingin mengatakan betapa sulitnya itu, tetapi hanya untuk membedakan antara mana seni dan mana skill. Mana seni, mana skill. Ketika pada tingkat seni, pemain bola itu tidak lagi memikirkan skill, sudah tidak terpikir ya, bagaimana cara menendang. Karena menendangnya, menyundulnya, mengopernya itu sudah seperti aliran darah begini. Tidak lagi dipikirkan ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Karena kalau masih dipikirkan itu belum seni, jadi itu masih skill. Masih skill. Nah, sama dengan kita menjadi hamba yang seniman, ya, yang nanti menjadi syuhada, yang menjadi sholihin atau sholihat, ya, tidak bukan lagi orang yang melakukan kebaikan. Kita itu menjadi sholihin dan sholihat bukan karena kita melakukan kebaikan, tetapi kita adalah kebaikan itu sendiri. Kita adalah kebaikan itu sendiri. Mungkin kita masih ingat ya guru-guru kita. Beliau itu guru-guru kita. Itu belum melakukan kebaikan saja, kehadirannya sudah menyenangkan. Kehadirannya sudah membuat kita tenang. Bahkan beliau belum melakukan apa-apa. Kenapa? Karena beliau itu bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi beliau itu sudah kebaikan itu sendiri. Kebaikan itu sendiri. Jadi tanpa kehadiran beliau seperti ada yang hilang. Dengan hadirnya beliau bahkan belum berkata-kata apa-apa, belum sempat tersenyum malah, tapi kehadirannya sudah merupakan kebaikan itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah menjadi seorang seniman ya, dalam. Jadi bukan karena seorang baik itu bukan karena melakukan kebaikan saja, tetapi dia adalah kebaikan itu sendiri. Saya kira itu menjadi pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, itu banyak.
di demikian jadi materi kajian kita sendiri